Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya, menjelang siang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika di kelas 4. Adapun bahasan yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah tentang bilangan caca sampai 1000 ya. Sesuai dengan judul di buku ya, cuman saya lebih simpelkan seperti ini supaya langsung ke intinya dan sini satu bab gitu ya. Oke, pada dasarnya di pembelajaran kelas 4 itu mudah ya teman-teman semua ya. Apalagi teman-teman yang sekarang sudah bisa menghitung uang ya, udah cukup luar biasa. Teman-teman tentu ketika kita bahas tentang matematika di kelas 4 itu dasar sekali. Bilangan cacah adalah bilangan, kita akan bahas tentang bilangan cacah sampai 1000. Apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 01 gitu ya. Dari 01, 2, 3 dan seterusnya sampai 1000 karena kan sampai 1000 nih. Oke. Bilangan cacah sampai 1000 berarti semua bilangan dari 0 sampai 9999 atau 9999 dan terakhirnya 1000 gitu. Oke, ditulis dengan angka dan dibaca dengan huruf materinya. Yang pertama adalah contoh pola. Contoh pola di sini ada 1, 2, 3, 4. Artinya cara bacanya apa sih? Ya, cara bacanya adalah ini bilangan cacah 1, 2, 3, 4 itu cara bacanya adalah 1234. Nah, kalau ada 9, 8, 7, 6, cara bacanya adalah 9876. Gitu ya. Ini ribuan kan? Kalau gini teman-teman berapa ini? 456. 456. Cara bacanya adalah 456. Nah, terus lagi kalau seperti ini, kalau ada nih contoh ya, 665. Berarti cara bacanya adalah 600 665. Oke. Nah, contoh soal di sini, tulislah dengan angka ya. Jika ada soal nantinya 2560, berarti tulisannya adalah 2560. 2560. Nah, ribuan itu ditandai dengan titik biasanya teman-teman. Kalau ratusan biasa ya. Ada 4110. 4110, 4110. 9999. Nah, seperti ini. Cara penulisannya ya. Oke, di sini di sini 3000 3250. Tulisannya gimana teman-teman? 3250. Sebenarnya ini simpelnya itu hasil dari gimana sih ini cara kalau dari 0 ya, berarti ya teman-teman hitungannya adalah 3000, berarti 3000 ditambah 200 tambah 50. Nah, 50. Berarti dihitung 3000 3250 pakai titik ya. Nah, itu dia. Nah, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Bacalah bilangan berikut. Nah, disuruh baca nih teman-teman. Teman saya sudah memasukkan di sini. 3045, 3045. 7230, 7230, 5600, 5600. Nah, teman-teman sejauh ini udah paham kali ya tentang apa? Tentang angka ya. Misalnya ribuan, ratusan, puluhan atau bilangan cacah lah ya. Bilangan cacah itu bilangan dari 0 sampai dengan 10.000 karena ini permintaannya 10.000.
Kalau di SD 10.000 aja. Di sini ada 5.600. Kalau ini berapa teman-teman? 7.000, 7.652, 3 sorry. Ini jadi PR ya. Kalau ada yang, nah kalau ini berapa nih teman-teman? Terus lagi, kalau ini berapa? Nah nanti diisi ya. Oke, ini tugasnya. Kalau tanda tanya berarti tugas teman-teman silakan isi ya. Nah, di bagian berikutnya adalah menentukan nilai tempat bilangan cacah ya. Tempat bilangan cacah. Menentukan dan menggunakan nilai tempat bilangan cacah sampai 10.000. Nah, ya. Masih tentang 10.000. Nilai tempat menentukan letak angka. Ya, jadi nilai tempat itu menentukan letak angkanya dalam bilangan. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kalau satuan, teman-teman, satuan itu 1, 2, 3 gitu ya. Satuan itu. Satuan itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau puluhan ya 10, 20 dan seterusnya. Kalau ratusan 100, 100, 200 gitu ya. Dan seterusnya. Dan ribuan, ribuan itu tandanya gimana? Ribuan itu ya ribuan. 1, 2, 3. Nah, itu ya. Nah, di sini ada apa namanya? Materi di mana contohnya 4.572. Ribuannya apa? Ini adalah ribuan. 4 ini adalah ribuan. Ratusan itu adalah 5, dimulai dari 5. Puluhan itu dimulai dari angka 7 dan satuan itu dimulai dari angka 2. Nah, kalau kita buat seperti ini. Jadi seperti tadi nih. Nah, ini dia. Misal kita ambil contoh 3.225. Maka ini tuh awalnya adalah ribuan. 3.000. 3.000 ditambah ini 200, ratusan, nomor 2, 200. Sorry, kalau lebih. Kita hapus aja. 200 karena ini ratusan. Kita mulai ke puluhannya, 20 dan 5 sebagai satuan. Ini ribuan, 3.000 itu ribuan, ratusan dimulai dari angka 2, tadi puluhan dan satuan. Ya, kalau jumlah adalah 3.225. Paham ya? Jadi misalnya nanti ada contoh apa namanya? Sebutkan letak angkanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa 4 ini termasuk ke ribuan, 5 ini atau 3 ini termasuk ke ribuan, 3.000. 2 ini termasuk ke ratusan. 25 ini 2-nya ini termasuk puluhan karena di belakangnya ada 2 angka dan 5 ini ada satuan. Yang membedakannya gimana sih cara membedakannya? Oke, cara membedakannya adalah kalau ribuan itu identik dengan angka di belakangnya 3. 1, 2, 3 itu ribuan. Kalau ratusan di belakangnya ada 2 angka. 1, 2. Nah, kalau puluhan hanya ada 1 angka, yaitu 1, 2. Ini. Kalau satuan hanya 1. Berarti 5 aja. Kita paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh soal di sini tentukan nilai angka 6 pada bilangan 6.348. Angka 6-nya apa? Angka 6-nya karena ada 1 di sini. Angka 6-nya berarti ribuan.
Oke, di sini ada tentukan nilai 6 pada bilangan 6.348. Ya, 6 itu adalah 6.000. Ya, seperti tadi ya. Kalau disuruhnya 3 berarti 300. Kalau ini 7 katanya. Kalau 7 itu berarti 700 ya. Karena dua di belakang apa angka ini tuh ada dua angka ya. Berarti 700. Angka ketiga, angka 3 bernilai 300 ya, 300 ya. Angka 8 bernilai 80, puluhan dia hitungannya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal juga. Nanti teman-teman langsung kerjakan saja. Soal yang kelima itu ya. Yang ini, soal yang ini. 3.805. Silakan teman-teman cari angka 8. Angka 8 berarti sama dengan isi ya nanti ya. Oke, kita masuk ke membandingkan dan mengurutkan bilangan ya. Jadi kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah tentunya ya. Oke, di sini pengertiannya membandingkan bilangan sama dengan menentukan lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan ya. Ada lebih besar dengan lambangnya lonjong ke kanan, lebih kecil lonjong ke kiri dan sama dengan equal. Oke, di sini bandingkan mulai dari ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Nah, seperti tadi ya, kalau satuan sudah saya sampaikan juga dan ratusan, puluhan, ribuan, ratusan, ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Saya udah jelasin juga ya. Nah, di sini contoh soal 3.452, 3.425. Nah, di antara dua angka ini mana yang paling besar? Gitu. 3.452 lebih besar dari 3.425. Ya, betul ya. Berarti ini adalah lebih besar. Jadi cara bacanya adalah 3.452 ini lebih besar dari 3.425 gitu ya. Nah, nomor 2, 8.910, 8.920. Nah, ini bedanya di sini nih. Apakah 8.910 ini lebih besar dari 820? Enggak. 8.910 ini lebih kecil daripada 800 8.910 ini lebih kecil daripada 8.920. Seperti itu ini lambangnya ya. Urutkan. Nah, sekarang disuruh mengurutkan. Urutkan 4567, 4123, 4897, 4321. Jadi untuk mengurutkan itu dari yang terkecil. Berarti yang terkecil ini mana? Ya, di sini kita bisa lihat. Awalnya ini kita 4 ya, semuanya 4. Di belakangnya nih kita lihat, oh 1 nih, berarti ini nih yang pertama nih ya. Ini jadi yang pertama. Terus lagi di yang jadi kedua. Yang jadi ketiga. Dan terakhir yang jadi keempat. Urutan keempat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah dijadikan 4123, 4321, 4567, 4890. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada yang pertanyaan berikutnya nomor 4, manakah lebih besar? 7.025 atau 6.999? Tentunya yang lebih besar adalah ini. Kenapa? Nilainya lebih tinggi daripada 699. Nah, itu ya. Oke, jawabannya itu juga. Oke.
Kita lanjut, di sini ada komposisi dan dekomposisi bilangan. Pengertiannya, dekomposisi itu adalah penyusunan bilangan dari nilai tempat ya. Jadi komposisi itu adalah penyusunan bilangan. Kalau dekomposisi adalah pemecahan bilangan menjadi nilai tempat. Kalau ini jadi pemecahannya. Kalau ini penyusunannya. Kalau ini penyusunan, kalau ini pemecahan, disusun dan dipecah gitu ya. Contoh soal di sini ada komposisi dan dekomposisi. Komposisi dan dekomposisi bilangan. Komposisi menyusun bilangan dari nilai tempat, dekomposisi memecah bilangan menjadi nilai tempat. Oke. Sini ada 7.348. Nah, saya sudah sampaikan tadi di awal. Coba saya akan ubah warnanya. Atau warna biru. Nah, ini 7.348. 7.000 itu adalah 7.000. Ya, tulisan 7.300 ya 300, 48, 40, 8-nya satuan ya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Semuanya begini nanti teman-teman. Gitu ya. Di sini ada 6.205, berarti 6.200, 0 itu sebagai satuan, dan 5 itu sebagai satuan juga. Kenapa kok satuan? Karena dia 0 itu netral, ya, jadi satuan aja. Itu kecuali ini 1 baru 10. Kalau 0 ya nggak bisa ya, jadi satuan deh hitungannya. Misalnya gini, ada contoh di sini. 6.000 6.000 6.200 gitu ya. 6.300 305. Sorry. 6.300 atau enggak 6.000 saja langsung. 6.005. Maka ini apa nih? Maka kita bisa ambil di sini 6.000 itu 2 3, nah, terus lagi satuannya 0 atau kita taruhnya di bawah kali ya, tambah 0 tambah 0 tambah 5. Kalau kita jabarkan seperti ini. Atau lebih simpelnya, kalau nggak mau pusing, ya udah tinggal tulis saja 6.000 ditambah 5. Kalau nggak mau pusing, sama aja nanti hasilnya juga sama. Ini 5 nih ya. Nah ini ada 9.100. Ini sama nih ya. Nah, ini sama nih kejadiannya. 9.100 ini langsung aja, berarti 9.000 tambah 100. Ini ratusan, ini ribuan, ini ratusan. Ini ada satu lagi terakhir ya. 5432, 5.000, 4.000, 30, dan duanya adalah satuan. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, berikutnya ada di sini penjumlahan bilangan cacah sampai 1.000. Sampai 1.000 doang nih, sedikit. Penjumlahan bilangan cacah sampai 1.000. Kalau lebih dari itu pusing ya teman-teman. Kalau SD itu lebih kompleks, lebih fleksibel, lebih simpel ya. Cuman ya minimal teman-teman tahu angka lah, istilahnya begitu ya. Penjumlahan ya, jadi penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 1.000. Ya, pengertiannya penjumlahan sama dengan menambahkan 2 atau lebih bilangan. Jadi langsung aja gitu ya. Misal di sini ada contoh 345 ditambah 276 sama dengan 621.
Caranya gimana? Atau ada juga caranya lebih, kalau ada yang mau hitung ya, 3045 ditambah 276 ditambah ini ya, 5 tambah 6 11, 5 tambah 6 11, betul? Betul. 6 tambah 5 11, masukkan sini, 7 4, 7 tambah 4 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, masukkan sini, 5 6 621, betul ya. Ini juga sama, 890 ditambah 75 sebenarnya 906. 900 berapa? 965. Ini ada tiga tiga bilangan yang kita hitung. 456 ditambah 234 ditambah 210 gitu ya. Sebenarnya 900, betul ya. Ini terakhir 875 ditambah 125 sebenarnya 1000. Oke. Mungkin nanti ada soal juga tuh teman-teman. Oke, di sini juga ada pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, kalau tadi penjumlahan, kalau sekarang pengurangan. 700 dikurang 325. Gimana, teman-teman? Ada yang pusing? Cara ngitungnya gimana? Ada yang paham? Ya, 700 dikurang 325. Nah, ini agak riskan nih. 0 kurang 5 katanya. 0 dikurang 5 nggak bisa lah gitu kan. Kata orang begitu. Kita punya semangka 0 nggak ada isinya. Dikurang 5 gimana ceritanya kan gitu ya. Nah, teman-teman pinjam dulu nih 1 jadi 10 di depan ya. Pinjam 1 di depannya 10 nih. 10 dikurang 5 ya, 5. Nah, ini sekarang 0 dikurang 2, ya nggak mungkin juga. Tadi kita punya utang lagi. 1 gitu ya. Berarti di sini kita ngutang lagi jadi 10. 10 kurang 2 ya. Dikurang 1 nantinya. 10 kurang 2, 8 dikurang 1 tuh 7. Nah, karena tadi kita minjem 1, maka 7 kita apa? 7 dikurang 3 berapa? 7 kurang 3 itu 4. 4, 5, 6, 7. Ya. 7 kurang 3 itu 4. Karena tadi kita ngutang 1 atau pinjam, maka kita bayar ya. Jadi 375. Nah, ini. Betul ya. Ini juga sama, ini betul. Caranya begini. Nah, ini kan 800 kurang 99, ini kurang nih ya. 850 dikurang 7, satu lagi dah ini. 450 dikurangi 276. Nah, kita hitung ya. 10 kurang 6, karena 0 kurang 6 nggak bisa, jadi 10 kita minjem 1 kan. 10 kurang 6 jadi 10 kurang 6, 4. 5 kurang 7, kita pinjam 1, jadi 15 kurang 7. 15 kurang 7 itu sekitar 8. 8 karena kita tadi pinjam, kita lunas, kita lempar, kita kurangin 1. Jadi itu 7. 4 kurang 2, 2 karena tadi kita minjem, kita bayar tuntas, jadi 1. 174. Betul ya? Dan terakhir juga ini benar. Oke, kita lanjut di bawah. Kalau tadi pengurangan, sekarang perkalian bilangan cacah sampai dengan 100. Ya, oke. Di sini perkalian penjumlahan berulang. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. 7 kali 8, teman-teman, ada yang nggak tahu 7 kali 8. Jadi 7 kali 8 itu 7 kalinya 8 atau 8 kalinya ada 7. Ini kan penjumlahan berulang. Jadi 7 kali 8 itu berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti sekitar segini.
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7 kali 8 itu 7-nya sebanyak 8-nya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 56. Bisa dihitung ya teman-teman, silahkan. Nah, di sini ada 12 kali 5. 12 kali 5 itu berarti 12-nya ada 5 kali. Oke ya. Kita hitung di sini. 12 pakai ini ya. Pakai cara begini nih. 12 kali 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 jadi 6. 60. Betul ya? 25 kali 4. 25 kali 4. 25. Kita gunakan cara yang gini juga ya. Supaya teman-teman nggak pusing. Kan kalau kayak gini langsung nih perkalian ya. 5 kali 4, 20. Kita taruh di sini 2. 4 kali 2, 8. 9, 10 tambah 10. Jadi 4 kali 2, 8 tambah 2, 10 ya. Jadi saya 100. Ini betul ya. Ini juga betul. Ini juga betul. Begitu. Ini perkalian ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pembagian bilangan caca sampai dengan 100. Pengertiannya tentu bilangan pembagian itu sama dengan kebalikan dari perkalian. Nah, kebalikan dari perkalian. Gimana maksud kebalikannya itu? Jangan pusing-pusing ya. Intinya 48 ya dibagi 6 itu sama dengan berapa? Ada juga yang menggunakan cara, kita harus paham perkalian dulu tuh. Gitu. Oke, kita akan coba karena di sini kebalikan dari perkalian kita akan contohkan. Oke, di sini ada 48 dibagi 6 ya. Dibagi 6 gitu ya. Dibagi 6 sama dengan berapa? Nah, caranya gimana? Cara perkaliannya gimana? 6 dikali berapa yang hasilnya 48. Nah, 6 dikali berapa yang hasilnya 48. Ada. Tapi teman-teman harus paham dulu perkaliannya. Berarti 6 dikali 8 itu sama dengan 48. Jadi 48 dibagi 6 itu sama dengan 8. Gitu ya. Itu cara simpelnya. Oke. Sini ada, saya ganti warna aja. 90 dibagi 10. Ini lebih simpel lagi. 90 dibagi 10. Kalau mau pakai cara yang panjang seperti ini, kita bisa juga. Contohnya gimana? Ya, contohnya gini. 9 bagi 90 dibagi 10 berarti 10-nya bikin sebanyak dari 90 kali gitu ya. 10 ditambah 10 gitu ya. Tapi ini ribet lama kalau begini tuh. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ini udah berapa nih teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baru 50 tambah 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90. Benar di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi berapa? Jadi 90 dibagi 10 itu ada 9. 9 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari angka ini nih.
Oke, itu cara lambatnya. Ada juga cara mudahnya. Cara mudahnya gimana sih gitu? Oke, cara mudahnya kita gunakan pembagian. 90 dibagi 10, kan gitu ya. 10 10-nya kita coret. Nah, tinggal tinggal 9 nih. Nah, kita taruh 9 hasilnya. Nah, 72 bagi 8, 9 betul. 96 bagi 12, 96 bagi 12, 8 betul. 50 bagi 5. Nah, kita coba yang 50 bagi 5 lebih ringan ya. 50 dibagi pakai tanda kurung aja 5. 5 bagi 5 1. 1 kali 5 5. Eh, di bawah di atas nih salah salah. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. 1 kali 5 5 gitu ya. Kurang. 5 kurang 5 0. 0 kan? Udah selesai nih. 0 ke bawahin di sini. Kalau 5 kali 5 itu 0, 5 dikurang 5 itu 0, jadi 0 aja. 0 ke bawahin, kosong maksudnya. 0 bagi 5, 0. 0 kali 5, 0. Hasilnya 0 gitu. Ini hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya betul ya. Nah, itu dia. Nah, di sini terakhir ada faktor dan kelipatan. Kalau kita bahas tentang faktor, faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis ya. Faktor ya. Jadi bilangan yang dapat membagi habis. Kalau bahasanya faktor ya. Kalau kelipatan itu hasil kali suatu bilangan. Kalau FPB itu faktor persekutuan terbesar, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Di sini kita ambil contoh faktor dari 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu adalah 12. Faktor itu ingat bilangan yang dapat membagi habis. Nah, oke. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2. 2, 3. 3 masih bisa. 4. 4. 4. 6. 6 ke 12 gitu ya. 4, 5, 6, 2 kan. 6, 12. Nah, kelipatan, misalnya kelipatan 8 itu sama dengan 8, 16, 24, 32, 40. Nah, itu kelipatan. Kelipatan itu digandakan. Kalau FVB atau tadi, faktor persekutuan terbesar, misal faktor dari 24 dan 36 adalah 12. Betul nggak sih? FVB 24, 36. 24 dibagi 2, dibagi 2 itu berapa? 2, 12. Itu kan? Kita udah tahu nih. Ini KPK nih, sorry FVB. Terus lagi 36. 36 bagi berapa? Bagi 6. 6 kali 6. 36 bagi berapa ya? 36 dibagi 4. Coba kalau dibagi 2. Kalau bagi 2 di sini 18. 18 bagi 2. 18.
36 bagi, oke, ini salah nih, harusnya dibagi 3 nih. 36 bagi 3 bisa langsung ya. 36 bagi 3 itu sama dengan 12. Udah selesai. Nah, 24 dari EPB 24 atau EPB itu tadi faktor persekutuan terbesar. Ini pohon faktor ya teman-teman. Kalau begini tuh. Nah, kalau begini tuh pohon faktor nih, yang lambangnya begini nih ya. Ini pohon faktor EPB. Nah, nyari EPB itu begini. Jadi faktor atau EPB faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 2 ini adalah 12. Kayak nyari penyebut. Terus lagi ada KPK. KPK dari 6 dan 8. Kalau KPK bisa aja langsung begini. KPK dari 6 dan 8. 6, 7, 8. 6 kali 2, 12. 8 kali 2, 16. Terus lagi 12 tambah 6, 18. 16, 17, 18. Ya, 18. Yang ini 16 tambah 8. 18, 19, 20, 24. Ya, 24. Setelah ini 24. Dan terakhir di sini 18 tambah 6. 18 tambah 6, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 sama ya. Nah, kita udah nemuin nih apa namanya KPK-nya. KPK-nya 24 dan 24 juga. Jadi kalau kata orang tuh nyari penyebut ya sama aja. Nyari penyebut dan KPK tuh sama aja. Nah, sekarang faktor dari 20. Faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kelipatan 5, 5, 10, 15. Kalau kelipatan, bahasa kelipatan berarti selalu ditambahkan 5. 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. Kalau faktor dari 20, berarti 1, 2, 4, 5, 10, 20. Artinya bisa dibagi oleh 20. 2 dibagi 20 bisa, 4 bagi 20 bisa, 5 bagi 20 bisa, 10 bagi 20 bisa, 20 bagi 20 1 bisa ya. Oke. Kita lanjut ke bawah. Oke. Oke, saya rasa itu untuk satu bab pembelajaran di kelas 4 tentang bilangan caca. Saya rasa itu demikian, terima kasih. Nanti kita akan coba memberikan tugas di menu tugas. Demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.